Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Aljabar? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat belajar di rumahnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang peristiwa yang kurang menyenangkan. Sebelum belajar, mari kita membaca teks atau cerita yang ada di PowerPoint. Nah, cerita ini berjudul Terlambat Sekolah. Ayo kita baca bersama-sama. Rani berangkat sekolah. Rani terlambat masuk kelas. Pelajaran pertama telah dimulai. Bu guru mengajar di depan kelas. Murid-murid memperhatikan. Rani mengetuk pintu. "Selamat pagi, Bu," kata Rani. "Selamat siang," jawab Bu Guru. Bu Guru bertanya, "Mengapa kamu terlambat?" Rani diam, merasa bersalah. Bu Guru akhirnya menghukum Rani. Rani berdiri di depan kelas. Itu pengalaman Rani, peristiwa buruk sekali. Rani menyesal. Rani berjanji tidak mengulanginya. Nah, cerita yang tadi kita sudah baca, kalian tahu nggak kalau cerita tersebut merupakan contoh peristiwa yang kurang menyenangkan, bukan peristiwa yang menyenangkan ya. Kenapa disebut peristiwa yang kurang menyenangkan? Karena yang dialami Rani adalah terlambat ke sekolah dan akhirnya dihukum oleh Bu Guru. Nah, kalian tahu nggak apa itu peristiwa yang kurang menyenangkan? Peristiwa yang kurang menyenangkan adalah peristiwa atau kejadian yang tidak ingin kita alami lagi. Jadi kita udah pernah mengalaminya. Kita merasa sedih atau takut. Nah, sehingga kita tidak menginginkan itu terjadi lagi. Nah, peristiwa kurang menyenangkan juga bisa disebut peristiwa menyedihkan. Karena peristiwa yang kurang menyenangkan itu membuat kita sedih, takut, malu. Jadi kita bisa sebut dengan peristiwa yang menyedihkan ya. Nah, jika kita mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan atau peristiwa menyedihkan, kita harus mampu untuk sabar dan tabah atas peristiwa yang menyedihkan yang terjadi. Karena peristiwa tersebut tidak berlangsung secara terus-menerus setiap hari. Pasti ada juga yang menyenangkan. Jadi kita tidak boleh putus asa dan sedih berlarut-larut. Nah, peristiwa yang kurang menyenangkan bisa dijadikan pelajaran agar tidak terulang lagi di lain waktu. Contohnya nih ada gambar bermain sepeda. Saat kita belajar bermain sepeda, kita jatuh. Nah, tapi kita terus belajar tidak putus asa untuk bisa menaiki sepeda tersebut dan akhirnya kita bisa mengendarai sepeda itu tanpa terjatuh lagi. Nah, peristiwa yang kurang menyenangkan dapat dialami oleh siapa saja. Miss Dia, kalian, orang tua kalian, Miss dan Mister yang lain, itu pasti pernah mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan. Peristiwa kurang menyenangkan dapat terjadi di mana saja dan saat bersama siapa saja. Bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di tempat bermain, ketika kalian sendiri, ketika kalian bersama keluarga, atau bersama teman. Nah, ini adalah contoh-contoh peristiwa yang menyenangkan. Gambar pertama adalah gambar seseorang yang sedang sakit dibawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Nah, siapa yang pernah dulu dirawat di rumah sakit? Nah, ini peristiwa yang sangat menyedihkan. Meskipun bukan kita yang mengalami, misalnya kita yang mengalami berarti kita sedih kan, karena itu kurang menyenangkan.
karena itu kurang menyenangkan, disuntik, diinfus. Nah, kita juga merasa sedih ketika orang tua kita atau orang yang kita sayang juga masuk rumah sakit. Nah, itu juga bisa disebut dengan peristiwa yang kurang menyenangkan. Nah, selanjutnya gambar yang kedua adalah gambar seorang ayah sedang menggendong anaknya. Kenapa ya digendong? Nah, ternyata karena rumahnya kebanjiran. Nah, banjir atau bencana alam lain juga bisa merupakan contoh yang kurang menyenangkan, membuat kita sedih, membuat kita trauma, membuat kita takut. Nah, yang ketiga itu peristiwa pasti kalian sudah pernah alami, yaitu jatuh dari sepeda. Nah, itu kurang menyenangkan karena apa? Kalian menjadi sedih, kalian menjadi sakit, dan pasti kalian tidak akan mau mengalaminya lagi kan. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu ketika kita kehilangan sesuatu, kehilangan apapun. Misalnya, kehilangan motor, kehilangan mainan, kehilangan pensil, seperti pada gambar. Ada seorang siswa yang kehilangan pensilnya, padahal ia mau menggunakan untuk membuat PR, mengisi PR-nya. Tapi tiba-tiba pensilnya hilang, akhirnya dia sedih. Dan jadinya keesokan harinya dia tidak bisa mengerjakan PR-nya dan dihukum oleh guru. Nah, itu merupakan peristiwa yang kurang menyenangkan. Sampai di sini paham tidak, Nak? Nah, oke, itu aja penjelasan dari Miss Dia. Kalian untuk lebih jelasnya bisa buka buku halaman 96 ya, Nak. Dibaca sampai halaman 99. Kalau misalnya ada yang kurang, bisa ditanyakan oleh Miss Dia, kepada Miss Dia. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.